Selamat sore teman-teman semua. Baik, hari ini kita akan memulai daily race pada hari Selasa 9 September 2025. Di sini untuk statement kita pada minggu ini yaitu terwujudnya sistem web modular dengan plugin dinamis yang mudah digunakan, responsif, terintegrasi dengan Keycloak dan siap dipakai di berbagai lingkungan seperti development, staging, dan production. Untuk respon kita sementara ini mencapai 33,3% dengan Keymetric 45,8%. Baik, di sini kita mempunyai 4 indikator. Yang pertama yaitu implementasi web modular dengan plugin dinamis. Di sini terdapat 3 subindikator. Untuk subindikator yang pertama yaitu setiap plugin memiliki konfigurasi yang terbaca secara otomatis atau dinamis. Yang kedua yaitu sistem tetap berjalan stabil saat modul bertambah. Dan yang ketiga, plugin bisa dihapus atau dinonaktifkan tanpa mengganggu sistem utama. Yang bertanggung jawab atas pengerjaan ini adalah saya sendiri. Baik, saya akan share dulu sebentar. Cerita dulu. Baik, di sini untuk pengerjaan pluginnya sudah sampai di sini. Di sini saya tadi sudah coba lagi untuk menyesuaikan struktur foldernya. Jadi yang awalnya SRC-nya di host itu ternyata dipindahkan di luar supaya dia setara sama host dan plugin. Terus tadi saya coba konfigurasi lagi di plugin manager dan juga di app dan juga main index. Terus hasilnya tadi masih error ketika dijalankan. Seperti ini. Jadi dia itu default, padahal di sini di indeks HTML sudah jelas dia langsung mengarahkan ke main, ke SRC main, harusnya masuk di SRC ini main, harusnya masuk di sini, ke sini dia langsung masuk app, harusnya masuk di sini. Dan ini dia memanggil plugin manajernya, tapi dia tidak terpanggil. Ini tadi udah coba saya utak-utak juga, tadi juga udah sempat kayak saya minta bantuan sama Intan dan juga Mbak Yaya, tapi masih belum bisa menemukan solusinya. Setelah ini mungkin akan saya coba cari tahu lagi dan saya selesaikan masalahnya. Seperti itu dari saya. Oke, kita lanjut ke indikator yang kedua yaitu responsivitas user experience atau UX halaman pendaftaran. Di sini terdapat 3 subindikator. Untuk yang pertama yaitu responsivitas halaman register, yang kedua responsivitas halaman login, dan yang ketiga yaitu responsivitas halaman OTP. Di sini yang bertanggung jawab atas pengerjaannya yaitu Mbak Yayun. Mungkin Mbak Yayun bisa menjelaskan apa saja progres pengerjaannya untuk hari ini. Mungkin bisa dijelaskan juga jika ada kendala atau hambatan yang telah terjadi, dan juga bisa disampaikan mungkin untuk apakah sudah mendapatkan solusi atau belum atas kendala serta hambatan yang telah dialami hari ini. Saya berikan Mbak Yayun kesempatan untuk menjelaskan progresnya. Silakan Mbak Yayun. Terima kasih Mbak Yeni atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan apa progres saya hari ini, apa saya kerjakan dan kendala dan solusi. Yang pertama yaitu untuk bagian saya yaitu desain halaman pembenaran pada nama itu sudah selesai semua, dan untuk perubahannya juga bisa berubah nama aplikasi pada desain juga sudah. Untuk
progres saya hari ini yaitu melakukan responsivitas pada setiap halaman pendaftaran, login, register, login, serta OTP. Untuk itu saya fokuskan pada implementasi koordinat DXJS sesuai dengan desain. Kemudian untuk menerapkan basic styling pada setiap komponen DXJS dan melakukan cross-check tampilan dengan desain optimal. Di sini saya akan menunjukkan untuk koordinat saya. Untuk responsivitas ini saya menggunakan komponen. Jadi dalam komponen ada scale paper. Jadi di sini nanti akan mengatur resolusi untuk tampilan berbagai layar pada device atau laptop. Kemudian nanti kemudian saya juga mengatur pada Tailwind CSS, yaitu pada bagian HTML, body, dan yaitu untuk agar menyamakan pada setiap halamannya. Kemudian saya juga memanggil pada setiap bagian yaitu pada file-file seperti login, register, dan OTP. Untuk kode-kodenya seperti ini, mungkin sama seperti yang kemarin, cuma yang ini untuk resolusi setiap layar. Kemudian saya juga mengubah pada bagian transaction. Jadi di sini kemarin saya masih menggunakan DX. Mungkin di sini saya lebih menggunakan persen karena tadi ada beberapa masukan. Jadi menggunakan persen akan lebih fleksibel untuk penempatan, untuk menyesuaikan layar-layar diperkecil maupun diperbesar. Kemudian untuk tampilannya sendiri seperti ini. Ini ada di ukuran layar pada laptop saya yaitu di 1920 di 1080. Kemudian sebelum masuk ke resolusi saya akan menjelaskan untuk responsivitas pada bagian logo dan juga penamaan. Jadi untuk regular ini sudah default semua, sudah konsisten dan tidak bergerak-bergerak. Mungkin bisa dilihat seperti ini, jadi sudah konsisten. Kemudian untuk resolusinya saya ubah ke resolusi 1600 kali 900 seperti ini. Jadi tetap sama, ukurannya tetap sama tapi lebih di zoom lagi, lebih diperbesar. Kemudian ada di resolusi 1440 dikali 900 seperti ini. Nah, mungkin kendalanya ada di sini. Jadi setiap diperbesar lebih besar itu logo yang ada di sebelah kiri akan tertutup. Jadi mungkin nanti akan saya sesuaikan di situ. Saya kembalikan lagi di resolusi yang pertama. Mungkin untuk resolusi yang paling besar antara 1920, 1680 dan sampai di 1400 itu sudah menyesuaikan, tapi untuk yang di bawahnya atau yang di sub itu masih belum karena logonya masih ketutup. Mungkin itu saja progres saya hari ini. Akan saya maksimalkan untuk kedepannya. Terima kasih Mbak Yeni untuk kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Yeni. Baik, Mbak Yeni, terima kasih. Saya mau memberikan sedikit pendapat dari saya sendiri. Mungkin ketika resolusi layarnya itu diubah gitu, itu juga disesuaikan antara tulisannya X terus OS sama yang fontnya itu. Jadi kayak dia tuh gak terlalu ke tengah terus X terus OS-nya tuh nggak berada di tengah, harusnya deh agak geser ke kanan sedikit yang X terus OS-nya supaya jarak antara kiri kanannya X terus OS sama font ini sama.
Mungkin bisa kita bahas setelah beres. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke indikator yang ketiga. Di sini yaitu yang pertama, percobaan dan integrasi endpoint Keycloak. Yang pertama di sini ada percobaan endpoint Keycloak di Postman, dan yang kedua yaitu integrasi endpoint Keycloak untuk memastikan kesesuaian. Baik, di sini karena ini itu untuk sementara ini di stop dulu pengerjaannya karena ada beberapa kondisi dan Pak Kun memutuskan untuk di stop dulu. Jadi mungkin Intan bisa menjelaskan terlebih dahulu apa tugas yang diberikan kepada Pak Kun untuk menunggu karena ini di stop dulu. Ini bisa dijelaskan Bapak Intan, dan mungkin setelah ini bisa ditambahkan di indikatornya. Terima kasih. Saya berikan Mbak Intan kesempatan untuk menjelaskan. Baik, untuk saya hari ini melanjutkan yang kemarin, yaitu mencari tahu dan mengimplementasikan cara agar data users otomatis kesimpan di halaman profile. Di sini tadi saya sempat membenarkan untuk login Keycloak-nya, ternyata ada kesalahan pada setting di Keycloak-nya langsung, bukan kesalahan di React-nya. Jadi ini sudah bisa login untuk Keycloak-nya. Ini saya login menggunakan akun Google Internet ini. Nanti dia langsung akan kesimpan di halaman profilnya. Di sini ini sudah bisa tersimpan. Akan tetapi untuk bagian setting-setting lainnya seperti tema dan juga warna-warna yang di settingnya itu masih belum, karena itu harus disimpan di database. Dan mungkin selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membuat database. Untuk kendala hari ini tidak ada. Mungkin sekian dari saya segmen hari ini. Terima kasih Mbak Intan telah menjelaskan. Kita lanjut ke indikator yang keempat, yaitu riset dan konfigurasi untuk penyesuaian development, staging, dan production. Di sini yang bertanggung jawab atas pengerjaan ini adalah kita semua, tim kami. Jadi di sini terdapat dua subindikator, yaitu riset kebutuhan pada setiap lingkungan, development, staging, dan production. Yang kedua yaitu penyesuaian konfigurasi yang akan dilakukan sesuai dengan hasil riset. Jadi nanti di sini setiap tim akan sama-sama mencari tahu mungkin dan juga langsung menyesuaikan konfigurasinya di perusahaan masing-masing seperti itu. Mungkin cukup sampai sini dari kita pada hari ini. Saya akhiri dari kita, dan terima kasih untuk teman-teman semua atas kerja kerasnya dan progresnya untuk hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Selamat sore. Sore.